Rusuh lagi, sudah antar jemput dibikinin baliho, AHY masih diremehkan oleh Anies. Ya, koalisi perubahan ribut lagi, ini kok menjadi kayak kebiasaan ya. Bentar-bentar ribut, bentar-bentar rusuh. Yang ribut mereka, yang disalahin tetap Pak Jokowi. Maunya apa sih? Ya, maunya AHY menjadi cawapres, tetapi sejak awal AHY memang bukan termasuk pilihan buat Anies. Demokrat dari merayu sampai mengancam. Ya, AHY masih saja belum menjadi cawapres. Terus ribut lagi, gontok-gontokan lagi, nyalain Pak Jokowi lagi. Begitu saja terus sampai lebaran kuda. Ya udah kayak nonton lawak saja. Oke deh, kita coba bahas dengan serius. Faktanya Anies sudah bikin kriteria cawapres. Di antaranya adalah sosok yang bisa menambah angka elektabilitas Anies dan bisa membantu Anies nanti kerja kalau terpilih sebagai presiden. Faktanya kriteria yang disampaikan oleh Anies berbulan-bulan lalu, namun oleh Anies nama AHY tidak pernah disebut sebagai kandidat yang paling mendekati kriteria itu. Anies sih pernah memuji AHY sampai menyebut AHY sebagai putra terbaik bangsa, bintang terang di langit Indonesia. Ini fakta pada bulan Maret lalu. Namun pujian itu terasa gombal. Lambung AHY tetap saja tidak dipilih menjadi calon wakil presiden. Habis itu kan malah muncul nama-nama Mahfud MD, Khofifah hingga Yeni Wahid. Sehingga kita melihat pujian itu sekedar buat melambungkan hati Demokrat saja agar tetap dalam koalisi yang mendukung Anies, sekedar produk kata-kata manis saja. Nah, sudah merayu, mengancam, masih di ultimatum dan sebagainya, Anies kok sepertinya tetap tidak terpengaruh. Sampai tiba waktunya Anies mau menjalankan ibadah haji beberapa minggu lalu, Anies ada pernyataan dari kubu Anies bahwa nama cawapres sudah mengerucut menjadi satu nama dan akan diumumkan setelah Anies pulang dari ibadah haji. AHY pun segera tampil di depan publik dengan mengantarkan Anies berangkat haji di bandara. Pokoknya tempel terus. Walaupun sesudah itu malah muncul nama Yeni Wahid, tetapi kemudian Yeni Wahid menolak dengan kata-kata yang paling menyentil dan menahu Anies. Memangnya Anies sudah pasti bisa nyalon? Belum tentu juga kan, demikian kata Yeni. AHY pun sih sudah senang dengar sentilan ini buat menyadarkan Anies bahwa ambisinya Pres Anies ini masih tergantung sama partai politik. Oleh sebab itu, AHY pun dengan setia menjemput di bandara. Ketika Anies pulang dari Arab Saudi hari Kamis lalu, Demokrat pun katanya mengaminkan jika publik melihat itu sebagai kecocokan dan keserasian sebagai cawapres ya. Ya, AHY memang berusaha untuk mempengaruhi persepsi publik. Kedekatannya dengan Anies ini memang panggung untuk mendongkrak citra AHY agar dianggap sudah sesuai dengan cawapres Anies. Ini ditunjang dengan banyaknya baliho bergambar AHY dan Anies yang dipajang di berbagai lokasi. Baliho ini dibikin besar-besar dan ternyata memang dipasang oleh Partai Demokrat. Tetapi kalau dilihat kebenarannya, posisi kedua tokoh di balik itu kayak kebalik ya. Biasanya yang capres itu difoto yang posisinya sebelah kiri, yang kita melihat sesuai dengan penyebutannya baliho pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Sesuai dengan penyebutan namanya Jokowi dulu, baru Ma'ruf Amin. Harusnya foto Anies dulu, baru foto AHY. Kalau baliho yang dipasang Demokrat itu kan kayak AHY yang nyapres, sedangkan Anies menjadi cawapresnya. AHY sendiri tampak sangat bersemangat ketika menanggapi pernyataan awak media soal baliho. Kata AHY, baliho adalah bagian daripada sukacita Demokrat dan berharap segera terwujud dideklarasikan. Entah AHY sadar ataupun tidak dengan posisi foto yang terbalik itu. Tapi masa nggak nyadar sih? Kan yang bikin baliho itu Demokrat sendiri. Beda sama Anies, mungkin Anies menyadari posisi yang terbalik itu, sehingga tanggapan Anies atas baliho itu memberi kesan bahwa Anies tidak happy, tidak antusias seperti AHY. Anies justru tidak menganggap baliho itu istimewa. Kata Anies, wajar saja jika partai pemasang baliho dengan foto ketum partai dengan capres. Jadi pemasangan baliho itu adalah kerjaan ketua-ketua partai saja, nggak ada yang spesial buat Anies. AHY dia sebut sebagai ketua partai, tak ada kata cawapres yang disebut Anies. Narasi di baliho yang menyinggung perubahan pun tidak dibahas oleh Anies. Nah lo, nggak happy Anies kan? Apalagi sebelumnya Nasdem juga menegaskan bahwa di acara apel siaga perubahan Partai Nasdem yang digelar hari Minggu ini, tanggal 16, tidak akan ada pengumuman bakal cawapres. Ya, Demokrat kepleset nih. Pada saat yang sama, AHY terus saja dengan upaya mendongkrak citranya agar bisa dilihat oleh publik sebagai kandidat cawapres yang cocok mendampingi Anies. AHY menyampaikan pidato politik pada Jumat malam pada Kamis. Pidato politik itu disiarkan oleh 41 televisi nasional.
isinya seperti biasa. Kritik ini dan itu terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kritik saja sih tanpa bisa menunjukkan hasil kerja sendiri. Pidato politik ini sangat memperlihatkan keinginan AHY maju dalam Pilpres di 2024. Keinginan besar itu juga tercermin dari pernyataan AHY pada hari yang sama. AHY sih ngakunya tidak mempersoalkan jika tidak terpilih menjadi cawapres Anies. Tetapi menurut AHY yang harus dipertanyakan adalah sikap partai-partai lain. Misalnya kan Demokrat yang ditanya, kalau AHY tidak menjadi cawapres, apakah Demokrat akan cabut dari koalisi? Harusnya pertanyaan itu dibalik, kalau Anies menetapkan AHY sebagai cawapres, apakah partai lain ingin pergi, demikian kata AHY. Bentar-bentar ya, katanya nggak masalah kalau nggak jadi cawapres, tetapi kok pernyataannya begitu? Kalau dipilih menjadi cawapres, okelah, anggap saja Mas AHY ini sangat optimis bahwa dialah yang bakal dipilih sebagai cawapres. Pertanyaan AHY ini malah memicu rusuh. Mungkin AHY juga sebenarnya sudah tidak sabar menunggu pengumuman cawapres Anies. Mungkin AHY juga sempat mendengar tanggapan Anies terhadap balihonya yang terkesan tidak memperdulikan keinginan AHY menjadi cawapres. Mungkin AHY sadar bahwa selama ini dia tidak dianggap sama oleh Anies. Walaupun AHY ini ketum partai, tetapi terbitlah pertanyaan yang memancing keributan. PKS masih menanggapinya dengan kalem, menegaskan bahwa komitmen PKS terhadap kesepakatan koalisi tidak pernah luntur. Kalau Nasdem agak beda, menanggapi dengan cara membalas lagi. Terkesan agak panas begitu. Waktu Nasdem, Muhammad Ali menegaskan kembali soal mandat Anies untuk memilih cawapres. Cawapres Anies dia sebut sebagai orang yang bisa membantu pemenangan. Ini seakan menegaskan bahwa AHY tidak dipilih, berarti AHY dinilai bisa tidak membantu pemenangan, ya kan? Kemudian Ahmad Ali balik bertanya pada AHY, bukan AHY pergi nggak dia? Kembali AHY seperti diremehkan dan dituduh bakal cabut dari koalisi kalau tidak menjadi cawapres. Rusuh lagi. Koalisi perubahan ini sudah banyak sinetron, penuh konflik dan drama, selalu saja ada bentrok Nasdem dan Demokrat. Kalau PKS sih lebih kalem, mungkin karena PKS sudah pasti dapat efek positif dari pencapresan Anies. Sementara Demokrat dan Nasdem kan belum pasti dapat. Pendukung Anies kan larinya ke PKS. Para kader, pendukung dan simpatisan Nasdem akan terbagi. Banyak juga yang nggak suka Anies. Sedangkan untuk Demokrat, jika AHY tidak jadi cawapres, maka kemungkinan besar nggak dapat efek apa-apa. Jadi sebenarnya koalisi ini cukup rapuh dan rentan. Sudah begitu, seperti saya sebut dalam tulisan sebelumnya, AHY memang bukan pilihan yang ikhlas buat Anies. Jika nanti memang terpilih menjadi cawapres, bisa jadi Anies hanya setengah hati memilih AHY karena terpaksa saja biar koalisi tidak bubar dan Anies bisa tetap nyapres. Oke, kita lihat perkembangannya. Demikian artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih.